Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan modul 4 tentang uji dan parametrics. Keuntungan dari menggunakan metode dan parametrik adalah data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, untuk contoh soalnya, jadi ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Nah, buat datanya itu seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama kita masukin dulu variabelnya sama datanya tadi sesuai soal. Langsung saja kita ke analyze, pilih non-parametric test, lalu legacy dialog. Kita pakai yang one sample test karena sampelnya ada satu. Nah, buat tes variabelnya kita masukin nilainya. Terus oke. Nah, kita dapat one sample kolmograph. N-nya nilainya ada 30, min-nya 73,1927, standar deviasi 10,221,26, tes statistiknya 0,133. Jadi, pada hipotesis kali ini, H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Sedangkan H1 itu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusannya apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima. Tetapi jika lebih kecil, maka H0 akan ditolak. Nah, di sini terlihat pada kolom asing signya yaitu 0,185. Nah, jika ini dibagi 2, hasilnya itu 0,94,5. Maka artinya H dari hasil uji ini lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima. Lanjut soal nomor 2, seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, baik. Nah, caranya sama, kita ke SPSS, masukin dulu semua variabelnya, terjadi 4 ABCD, datanya juga dimasukin semua, ini udah saya masukin. Langsung saja kita ke analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, pilih correlated sample. Nah, setelah itu masukin semua tes variabelnya dari A, B, C, sama D. Oke, nah ini buat hasilnya. Dengan metode A dengan min rank 2,03, B 2,83, C 2,28, dan D 2,88. Nah, ini untuk hipotesisnya H0-nya untuk metode ABCD memiliki pengaruh yang sama. H1 metode ABCD tidak memiliki pengaruh yang sama. Nah, pada pengambilan keputusan, apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima, tetapi jika lebih kecil, maka H0 akan ditolak. Nah, terlihat pada kolom asymmetric-nya, yaitu 0,003. Maka artinya dari hasil uji ini, H lebih kecil dari 0,05, jadi H0 ditolak. Jadi metode ABCD-nya memberikan pengaruh yang berbeda pada siswa. Lanjut soal nomor 3, untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Caranya sama, kita ke SPSS, input dulu variabel sama datanya. Langsung saja kita ke analyze, lalu pilih non-parametric test, terus legacy dialog. Nah, pilih yang to related sample. Nah, setelah itu tuh bagian ini buat test case, variabel 1 dimasukin yang sebelum, variabel 2 dimasukin yang sesudah. Nah, setelah itu klik OK. Nah, berikut buat tampilannya. Nah, hasilnya ada 2 negatif, 7 positif, dan 1 hasil yang sama. Jadi totalnya ada 10 data. Nah, pada hipotesis kali ini, H0 itu
Kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat itu adalah sama, dan H1 itu kekuatan pelari sebelum dan sesudah meminum obat itu tidak sama. Nah, pada pengambilan keputusannya, apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima, tetapi jika lebih kecil, maka H0 akan ditolak. Nah, di sini terlihat jelas pada kolom asumsinya yaitu 0,064. Nah, itu tuh presisi. Jika ini dibagi dua, hasilnya yaitu 0,032, artinya H0 akan ditolak. Yang berarti kekuatan pelari sebelum dan sesudah minum obat itu jelas pasti berbeda. Nah, berikut untuk hasil dari uji parametriknya. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.